Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Hari ini kita akan mulai perkuliahan statistika dasar. Materi dengan saya yang pertama ini adalah tentang sebaran peluang. Apa yang dimaksud dengan sebaran peluang, kemudian bagaimana bentuknya dan sebagainya akan kita bahas secara mendetail di bagian setelah pemaparan berikut. Jadi dalam pertemuan kali ini yang akan menjadi pokok bahasan kita adalah pengertian dari variabel acak, kemudian definisi data numerik dan variabel acak diskrit, kemudian variabel acak diskrit dan bagaimana sebaran peluangnya. Nah, sebelum kita membahas tentang sebaran peluang, kita mengingat lagi teori tentang peluang itu sendiri. Jadi yang dimaksud dengan peluang adalah adanya kemungkinan terjadinya suatu peristiwa di masa yang akan datang atau peristiwa yang bisa terjadi setelah dilakukan sebuah percobaan. Nah, di sini dalam teori peluang bahwa nilai peluang itu dia lebih besar dari 0 dan kurang dari 1. Jadi nilainya adalah antara 0 dengan 1. 0 ini dimaknai sebagai tidak terjadi, sedangkan 1 itu maknanya adalah pasti terjadi. Nah, dalam teori peluang ada beberapa istilah yang digunakan. Yang pertama adalah percobaan. Percobaan ini adalah sebuah aktivitas yang bisa melahirkan atau terjadinya sebuah peristiwa. Nah, peristiwa-peristiwa yang terjadi jika dihimpun dalam sebuah himpunan, maka tempat untuk mendata semua kemungkinan-kemungkinan tersebut disebut sebagai ruang sampel. Jadi ruang sampel berisi tentang semua peristiwa yang terjadi. Nah, peristiwa itu sendiri adalah hasil dari sebuah percobaan. Nah, untuk menentukan peluang ada dua metode. Yang pertama adalah metode klasik. Jadi peluang itu adalah jumlah peristiwa di dalam ruang sampel dibagi dengan semua kemungkinan. Kalau kita contohkan misalnya, jika Anda mengikuti kuliah statistik, maka peristiwa yang terjadi adalah kemungkinan Anda bisa mendapat nilai A, B, C, D, atau E. Nah, dalam hal ini dengan pendekatan klasik, kalau misalnya jumlah mahasiswa ada 40 orang, yang mendapat nilai A itu ada 30, dan semua kemungkinannya adalah 40, maka ini adalah nilai peluangnya. Jadi kalau 30 orang memungkinkan atau dimungkinkan mendapat nilai A dari total semua kemungkinan, maka seorang mahasiswa akan mendapatkan peluang sebesar 3/4 atau 0,75.
Yang tidak mendapat nilai A berarti sisanya adalah 10 orang dibagi 40 atau 0,25%. Nah, dengan pendekatan relatif, peluang itu dihitung berdasarkan jumlah peristiwa A yang terjadi. Kalau kita melempar koin, maka yang muncul kemungkinannya adalah angka atau gambar. Kalau kita lempar 10 kali, berarti jumlah total percobaannya adalah 10. Nah, dalam 10 kali lemparan, jika muncul peristiwa angkanya adalah 4 kali, 4 kali muncul angka misalnya, maka peluangnya adalah 4/10 atau 0,4. Nah, pendekatan ketiga adalah subjektif, yaitu dengan penilaian pribadi ataupun opini. Ini contohnya kalau pendekatan subjektif, misalnya jika contohnya misalnya Barcelona ketemu dengan Atletico Madrid misalnya, maka peluangnya misalnya untuk menang dia 50%. Ini berdasarkan justifikasi atau pendapat saja. Nah, selanjutnya kita lihat sebuah contoh di sini. Jika ada sebuah kegiatan atau percobaan itu adalah untuk mendapatkan jenis kelamin ikan, apakah itu jantan atau betina, maka peluang jenis kelamin yang muncul itu berdasarkan banyaknya percobaan. Nah, kalau jumlah ikannya adalah 500, ini kita asumsikan sebagai percobaan, kemudian 350 jantan dan 150 betina, maka peluangnya masing-masing untuk betina itu adalah 150 dibagi dengan 500. Sedangkan yang jantan adalah 350 dibagi 500. Itu tentang bagaimana kita menghitung peluang. Kemudian selanjutnya ada dalam peluang itu, karena terkait dengan percobaan, adalah bagaimana kita mengurutkan objek yang menjadi percobaan kita berdasarkan urutan tertentu. Maka di sini berlaku aturan yang namanya permutasi. Nah, dalam permutasi ini berlaku bahwa urutan yang objeknya sama, tetapi susunannya terbalik, itu dianggap sebagai objek yang berbeda. Jadi misalnya kita punya 3 huruf A, B, dan C. Maka kalau kita buat susunan 2 huruf, maka ada AB, kemudian AC, kemudian BA, kemudian BC, kemudian CA, dan CB. Nah, di sini ada A, B, dan BA. Ini objeknya sama, tapi susunannya terbalik. Ini dianggap sebagai objek yang berbeda.
Kemudian ada AC dan CA, kemudian ada BC dan CB. Nah, dalam perhitungan permutasi, ini kita gunakan persamaan kalau kita mempunyai objek sebanyak N, kemudian kita akan membuat susunan dalam susunan sebanyak K, maka permutasinya adalah N faktorial dibagi dengan N min K faktorial. Di sini ada contohnya 5 ekor ikan dengan jenis berbeda, kemudian 3 diantaranya akan diatur berdasarkan tempat penyimpanannya. Maka permutasinya atau susunannya adalah banyaknya objek, ini adalah 5 faktorial, kemudian dibagi dengan 5 dikurangi banyaknya susunan atau K, ini K-nya adalah 3, maka didapat di sini adalah 2 faktorial. Nah, nilai 5 faktorial adalah 120, 2 faktorial nilainya adalah 2, sehingga didapatkan totalnya ada 60 cara. Ini adalah prinsip pertama dalam perhitungan peluang. Kemudian yang kedua, ini adalah kombinasi. Nah, dalam kombinasi ini prinsipnya itu sama dengan permutasi, hanya yang membedakan adalah jika dua objek yang sama, tetapi susunannya terbalik, maka ini dianggap sebagai objek yang sama. Sehingga AB itu akan sama dengan BA, misalnya AC akan sama dengan CA, atau BC sama dengan CB. Nah, perhitungannya adalah banyaknya objek dibagi dengan objek dikurangi cara dikalikan dengan cara yang akan digunakan. Di sini contohnya dengan objek yang sama sebanyak 5, caranya adalah 3, kemudian objek dikurangi 3, atau 3 cara. Jadi di sini ada 5 faktorial, kalau kita uraikan 5 faktorial adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kemudian 3 faktorialnya 3 kali 2 kali 1, kemudian dikali 2 kali 1. Hasilnya adalah 10 kombinasi. Jadi perhitungan dengan kombinasi ini didapatkan cara yang lebih sedikit dibandingkan dengan permutasi karena berlaku syarat ini. Dan objek yang sama dengan susunan yang berbeda itu dianggap sama. Nah, dari percobaan kita akan mendapatkan beberapa parameter untuk bisa menentukan nanti peluang yang akan kita hitung bagaimana distribusinya. Yang pertama ada yang namanya data. Nah, data itu baru bisa kita hitung sebaran peluangnya jika data itu berupa hasil pemetaan. Dan bilangannya merupakan bilangan yang real. Sedangkan untuk data numerik itu merupakan data hasil pengamatan. Dan bilangannya biasanya ada bilangan yang tidak real. Kemudian ada namanya frekuensi. Ini banyaknya kejadian yang terjadi.
Dalam sebaran peluang, maka frekuensi itu bisa kita hitung dengan sebaran peluang ada namanya binomial, normal, Poisson, hipergeometrik, dan sebagainya. Nanti akan kita bahas lebih detail satu persatu. Nah, di dalam ukurannya itu juga sama, ada yang namanya rata-rata. Kemudian ada namanya, ini adalah standar deviasi. Standar deviasi adalah peluang terjadinya suatu peristiwa yang nilainya itu menyimpang terhadap nilai rata-rata. Dalam perhitungannya ini pendekatannya akan berbeda. Nah, dalam suatu percobaan itu ada yang namanya variabel. Variabel ini adalah karakteristik dari suatu objek. Jadi kalau objeknya manusia misalnya, variabelnya bisa umur, bisa berat, bisa tinggi badan, dan sebagainya. Nah, variabel ini memiliki nilai. Nah, ada variabel yang sifatnya acak dan ada variabel yang sifatnya adalah diskrit. Nah, yang acak ini biasanya juga disebut sebagai variabel kontinu. Diskrit itu berasal dari pencacahan atau perhitungan, sementara kontinu itu berasal dari hasil pengukuran. Pencacahan ini misalnya jumlahnya berapa. Kalau pengukuran misalnya berat, kemudian panjang, tinggi, dan sebagainya. Nah, contoh variabel acak yang sifatnya adalah diskrit. Di sini kita membuat sebuah percobaan, ada 3 koin. Nah, dari 3 koin itu kalau kita lempar secara acak, maka peluang yang muncul itu adalah gambar ataupun angka. Nah, berapa kemungkinan munculnya gambar hasil percobaan pelemparan koin, kita bisa uraikan. Kalau kita memiliki 3 koin, ada gambar dengan angka, ini koin 1, ini koin 2, dan ini koin 3. Maka kemungkinan munculnya bisa gambar semua ketiganya, ada gambar-gambar dan angka, ada gambar, angka, dan gambar, dan seterusnya. Nah, kalau yang ingin kita lihat adalah berapa banyaknya gambar yang muncul dalam percobaan tersebut, maka kita bisa lihat di sini. Dari percobaan yang pertama misalnya muncul 3 gambar. Kemudian kalau GGA ini munculnya 2 gambar. Kemudian GAG juga 2 gambar, dan seterusnya. Yang tidak muncul gambar itu hanya 1. Jadi ada peluang yang berbeda kejadian yang mungkin muncul. Ini kalau kita hubungkan antara percobaan dan
peluang contoh yang mungkin muncul terjadi dari percobaan tersebut. Nah, tadi sudah kita singgung, variabel acak itu bisa discrete, bisa continue. Jadi discrete itu berdasarkan pencacahan, continue berdasarkan pengukuran. Nah, peluang-peluang yang mungkin terjadi, kita bisa mengukur bagaimana distribusi peluang itu. Dalam distribusi peluang atau distribusi probabilitas, maka ada erat kaitannya dengan distribusi frekuensi. Frekuensi dalam distribusi frekuensi adalah berapa banyaknya hasil percobaan atau observasi. Sedangkan frekuensi dalam distribusi peluang itu merupakan nilai yang diharapkan. Sehingga disebut juga sebagai distribusi teoritis. Kalau distribusi frekuensi itu sudah terjadi, di mana kita mencatat hasil percobaan atau hasil observasi. Sedangkan distribusi peluang itu masih disebut sebagai distribusi teoritis karena distribusi probabilitas atau distribusi peluang ini adalah kemungkinan yang diharapkan. Ada yang disebut sebagai nilai harapan. Kalau Anda kuliah statistik, Anda akan berharap mendapatkan nilai A atau nilai B minimal. Nah, karena nilai A dan B itu belum dilakukan atau belum muncul, jadi Anda hanya bisa menghitung, saya kuliah peluang dapat nilai A-nya itu adalah 50% misalnya. Kenapa 50%? Karena saya akan belajar dengan baik, mengerjakan tugas, kemudian selalu hadir, dan sebagainya. Nah, kalau Anda melakukan semua ini, maka Anda memiliki harapan untuk mendapatkan nilai A. Nah, besarnya harapan untuk mendapatkan nilai A misalnya adalah 50%. Ini merupakan nilai harapan. Karena dia masih merupakan nilai harapan, sifatnya adalah teoritis, itu merupakan bagian dari distribusi probabilitas. Nah, contohnya di sini. Jika kita melakukan percobaan dengan melemparkan satu keping mata uang, maka mata uang itu akan menghasilkan gambar atau angka. Nah, harapan yang dimunculkan dari percobaan ini adalah akan menghasilkan bisa gambar, bisa juga angka. Ini merupakan nilai harapan. Jadi kalau masih berupa nilai harapan, yang mungkin terjadi itu merupakan distribusi peluang. Jika percobaan sudah dilakukan dan kemudian dicatat, maka dia menjadi distribusi frekuensi. Jadi nilai harapan ini percobaannya belum terjadi atau belum dilakukan.
Nah, kalau kita kembali ke percobaan tadi, dari pelemparan mata uang, di mana uang tersebut itu memiliki bobot dan sifat yang sama karakteristiknya, maka peluang munculnya gambar atau peluang munculnya angka itu akan sama. Kemudian kalau kita melemparnya sebanyak 2 kali, dan pelemparannya dilakukan secara adil, maka kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi dari percobaan yang kita lakukan tersebut, kalau kita kumpulkan hasilnya, maka akan kita dapatkan hasil seperti ini. Lemparan pertama ternyata muncul angka. Nah, peluang munculnya angka ini adalah 50% atau 0,5. Ini adalah P-nya. Lemparan kedua bisa saja muncul angka kembali. Ini peluangnya adalah 50% atau 0,5. Jumlah sisi angka yang muncul dalam 2 kali lemparan ini sebanyak 2. Karena masing-masing lemparan itu memiliki peluang 0,5, maka 2 kali percobaan besarnya peluang adalah peluang 1 dikali dengan peluang 2. Hasilnya adalah 0,25. Total peluang yang muncul itu adalah 1. Jadi kalau pertanyaannya berapa kemungkinan munculnya sisi angka dalam 2 kali percobaan, yang ada angkanya itu ada 3. Sehingga peluang muncul angkanya adalah totalnya 0,75. Nah, kemungkinan-kemungkinan inilah yang dimaksud sebagai distribusi peluang. Nah, catatannya hasil tadi itu bukan hasil yang nyata. Kenapa bukan hasil yang nyata? Karena belum dilakukan percobaan. Jadi hanya masih sebatas teori. Kalau dia sudah dilakukan percobaan, maka ini yang disebut sebagai tadi adalah distribusi frekuensi. Sekali lagi, dalam distribusi peluang, hasilnya itu bukan hasil yang nyata. Kenapa bukan hasil yang nyata? Karena hanya sebatas kemungkinan yang mungkin terjadi jika percobaan itu dilakukan. Jadi kemungkinan-kemungkinannya itu dikaji secara teoritis. Nah, kalau kita kelompokkan lagi, jadi peluang munculnya jumlah sisi angka kalau dia akan bernilai 0, karena yang terjadi adalah muncul gambar dan gambar, maka peluang tidak muncul angka adalah 0,25. Sedangkan peluang munculnya angka itu kalau kita jumlahkan adalah 0,75. Yang penting dalam percobaan tersebut itu ada muncul angka, walaupun dalam percobaan pertama angka, percobaan kedua gambar, percobaan pertama munculnya gambar, atau percobaan kedua munculnya angka. Nah, karakteristik munculnya angka atau gambar tadi itu disebut sebagai variabel.
dan variabel itu bersifat acak atau bersifat random, kalau peristiwa itu merupakan proses kebetulan. Dan bukan merupakan proses yang dikendalikan. Nilainya juga sama, variabel random yang bersifat diskrit dan bersifat kontinu. Dalam variabel diskrit itu nilainya tidak bisa menempati semua nilai sehingga merupakan bilangan bulat. Contohnya di sini jika hasil pencacahan atau perhitungan, misalnya banyaknya anak pada sebuah keluarga, itu adalah 1, 2, dan 3, dan tidak mungkin berjumlah 2, 7, atau 1, dan 5, maka ini merupakan variabel acak. Nah, kemudian variabel kontinu ini merupakan dari variabel pengukuran, dia bisa berupa bilangan bulat dan bisa berupa bilangan pecahan. Nah, ini yang membedakan dengan variabel diskrit dan variabel kontinu dalam variabel yang sifatnya random atau acak tadi. Jadi bisa 3 tahun atau 3,5 tahun misalnya. Ini bilangan bulat, ini bilangan desimal. Nah, variabel percobaan tadi itu akan masuk dalam kategori distribusi probabilitas yang sifatnya diskrit. Ini ada yang namanya distribusi binomial, distribusi Poisson, kemudian yang masuk dalam distribusi probabilitas kontinu itu adalah distribusi normal. Sebagai gambaran singkatnya, yang dimaksud dengan distribusi binomial ini menurut John Bernoulli bahwa distribusi binomial itu disebut juga sebagai sebuah percobaan atau proses. Nah, ciri-ciri percobaan Bernoulli itu adalah bahwa sebuah percobaan hanya menghasilkan 2 kemungkinan. Jadi karena berisikan 2 kemungkinan, maka peluangnya adalah terjadi atau tidak terjadi. Atau ada menyebutkan terjadi itu merupakan sukses percobaannya, kemudian tidak terjadi itu adalah gagal. Ini contohnya jika kita mengambil kartu secara acak, maka kemungkinannya kita bisa mendapatkan kartu as atau kartu bukan as. Nah, nilai peluangnya juga tetap sama. Peluang totalnya itu adalah 1. Kalau dia memiliki 2 kemungkinan percobaannya akan berhasil atau gagal, maka peluang untuk gagalnya, peluang Q kita sebutnya, itu adalah 1 dikurangi dengan peluang dia sukses. Ini contohnya di sini. Kalau kita mengambil sebuah kartu dari tumpukan kartu bridge,
maka peluang yang mungkin terjadi adalah kita mendapatkan kartu as atau kartu bukan as. Kita tahu bahwa kartu bridge itu jumlahnya adalah 52. Dari 52 ini kartu asnya itu ada 4. Sehingga peluang sukses mengambil as itu adalah 4/52. Sedangkan peluang gagalnya kita mendapatkan kartu as adalah 1 dikurangi 4/52. Kemudian yang menjadi catatan lagi bahwa adalah dalam percobaan Bernoulli ini peristiwanya merupakan peristiwa yang independen. Jadi peristiwa yang satu itu tidak mempengaruhi peristiwa yang lain. Itu yang dimaksud dengan peristiwa independen. Nah, secara matematis kita bisa hitung peluang binomial itu adalah berapa kali jumlah sukses yang kita harapkan dari sekian banyak percobaan yang kita lakukan, berapa peluang suksesnya. Itu dihitung berdasarkan nilai pendekatan limit dari batas nilai X sampai ke N. Di mana X adalah jumlah sukses yang diharapkan, N adalah jumlah percobaan. Nah, kalau kita lihat di sini, ini mirip dengan persamaan untuk menghitung kombinasi. Nah, distribusi binomial itu ada yang sifatnya kumulatif. Jadi ada batasan nilai paling sedikit X-nya itu lebih dari R dan paling banyak adalah X kurang dari R, di mana X adalah jumlah percobaan yang sukses. Dalam percobaan binomial kumulatif, ini bisa digunakan untuk menghitung nilai probabilitas individu. Supaya lebih gampang, maka perhitungannya kita bisa menggunakan tabel distribusi probabilitas binomial kumulatif. Secara matematis nilainya itu akan berdasarkan perhitungan ini. Nanti akan kita bahas secara lebih detail lagi di bagian selanjutnya. Ini sebagai contoh misalnya bila sekeping uang logam dilempar 3 kali, berapa probabilitas paling sedikit dua sisi angka. Nah, persamaannya adalah bahwa peluang paling sedikit X-nya itu lebih dari 2. Kemungkinan munculnya lebih dari 2 itu adalah 0,5. Nah, kita kemungkinannya adalah muncul angka atau muncul yang bukan angka. Nah, dalam distribusi peluang itu ada variabel yang bisa menjadi tolak ukur bagaimana distribusi peluang yang dihasilkan. Yang pertama adalah nilai rata-rata, simbolnya mu. Ini diperoleh dari berapa kali banyaknya percobaan
kemudian berapa kali percobaan itu menghasilkan peluang sukses. Kemudian simpangan terhadap nilai rata-rata kita sebut sebagai standar deviasi ini. Itu merupakan akar dari jumlah percobaan yang dilakukan dikali dengan peluang berhasil dan dikali dengan peluang gagalnya. Contoh di sini kalau peluang berhasilnya itu adalah 80%, banyaknya mahasiswa atau banyaknya percobaan itu adalah 10, kemudian peluang gagalnya Q-nya adalah 1 dikurangi 80%, dapatnya adalah 20%, maka nilai rata-ratanya adalah 8. 10 dikali 0,8, 0,8 ini sama dengan 80%. Kemudian standar deviasinya kita peroleh adalah 1,625. Jadi di sini maknanya rata-rata dari 10 mahasiswa peluang mendapatkan nilai yang bagus atau yang lulus itu kemungkinan adalah 8 plus minus 1,625. Dari 10 mahasiswa ini bisa artinya 8 orang lulus atau 9,6 orang yang lulus atau 7,4 orang yang lulus. Ini makna dari nilai rata-rata dan standar deviasi. Nah, dalam distribusi binomial ini ada yang disebut sebagai distribusi hipergeometris. Nah, yang dimaksud dengan distribusi hipergeometris di sini adalah ketika kita melakukan sebuah percobaan, maka peluang kita akan menghasilkan percobaan yang sukses itu akan sangat dipengaruhi oleh pengambilan sampel yang dilakukan sebelumnya. Kalau kita di sini memiliki contoh misalnya ada 100 barang, kemudian 90 barang dari 100 itu adalah baik dan sisanya adalah cacat. Kalau kita ambil sampel sebanyak 6 dari 100 ini, dari 6 yang kita ambil, kemungkinan kita mendapatkan jumlah yang baik itu adalah 4. Jadi kita ambil barang, sebanyak 6 barang, 4 barang itu baik dan 2 barang itu artinya cacat. Nah, ini kita bisa hitung berdasarkan sebaran hipergeometri tadi dengan persamaan. Ini merupakan nilai kombinasi dari berapa kali kita melakukan percobaan yang sukses, kemudian jumlah sukses dalam populasi, kemudian kombinasi berdasarkan ukuran sampel dan ukuran populasi, serta kombinasi berdasarkan ukuran populasi dan ukuran sampel yang dikurangi dengan jumlah percobaan sukses dari populasi atau sampel tersebut. Yang pertama adalah kombinasi dari hasil yang baik. Jadi bagaimana kita mendapatkan 4 barang yang baik dari total 90 barang yang kondisinya baik. Dikali dengan kombinasi dari jumlah sampel dikurangi sampel yang baik,
terhadap jumlah populasi dikurangi populasi yang baik. Dibagi dengan kombinasi berapa banyaknya sampel yang kita ambil terhadap populasi keseluruhan. Kombinasi yang pertama kita hitung seperti ini. Ini kombinasi yang kedua. Di sini adalah kombinasi yang ketiga. Coba dihitung berapa kemungkinan banyaknya mengambil 4 barang yang kondisinya baik dari 6 barang yang kita ambil. Kemudian yang kedua ada distribusi yang disebut sebagai distribusi Poisson. Ini sama dengan variabel discrete, hanya ada 2 kemungkinan yang terjadi. Yang pertama adalah adanya independensi, dan yang kedua adalah adanya ketergantungan terhadap percobaan yang dilakukan. Perhitungannya itu menggunakan formula seperti ini. Nah, untuk menghitung distribusi Poisson, karena dia hanya menghasilkan 2 kemungkinan, maka bisa dilakukan dengan pendekatan distribusi binomial. Nanti akan kita bahas secara lebih mendetail di pertemuan selanjutnya. Nah, kalau tadi kita membahas ada binomial distribusi, kemudian ada distribusi Poisson, ini adalah distribusi peluang discrete, maka distribusi kontinu ini adalah distribusi peluang kontinu. Disebut sebagai distribusi normal. Nah, dalam percobaan distribusi normal ini sangat penting karena ini akan digunakan untuk mengambil sebuah kesimpulan dari sampel yang kita ambil. Distribusi normal ini sangat penting untuk dipahami karena mendasari asumsi pada distribusi sampling maupun dalam pengujian hipotesa. Jadi biasanya diasumsikan data itu memiliki distribusi yang normal. Ciri-cirinya, kurvanya itu mempunyai puncak yang tunggal. Ciri kedua, kurvanya berbentuk seperti lonceng. Kemudian ciri ketiga, nilai distribusi normalnya rata-ratanya terletak di tengah kurva. Karena dia bentuknya simetris, maka modus dan median itu juga terletak di tengah kurva. Sehingga bisa dikatakan nilai rata-rata sama dengan nilai modus sama dengan nilai median. Kemudian sisi kiri dan kanannya itu nilainya tak terbatas, tapi tidak pernah menyentuh garis normal yang berada pada sisi horizontal. Jadi dia bentuknya simetris, puncaknya hanya satu ada di tengah, di sisi kiri dan sisi kanannya itu dia merupakan nilai yang tak terhingga, tapi tidak pernah memotong garis horizontal ini. Nilai di sini, nilai tengahnya itu sama dengan nilai median dan nilai modus serta nilai rata-rata. Total luas daerah di bawah kurva itu sama dengan 1, artinya di sisi kiri luasnya ini adalah setengah.
Dan di sisi kanan luasnya juga setengah. Nah, dari sebuah percobaan kalau memiliki nilai tengah atau nilai rata-rata adalah mu dan nilai standar deviasinya adalah sigma, maka kurva normalnya itu bisa dibentuk dengan persamaan besarnya kurva normal itu merupakan 1 dibagi akar 2 dari P dikali dengan standar deviasi kuadrat, pangkatkan dengan bilangan normal. Di mana untuk P nilainya adalah 3,14, untuk bilangan normalnya adalah 2,71828. Nah, kalau itu kita gambarkan, maka akan membentuk gambar yang seperti ini persamaan tersebut. Nilai-nilai tersebut kita masukkan. Jadi di sini ada percobaan nilai standar deviasi, kemudian ada nilai rata-rata, nilai P dan E-nya itu kita ketahui. Sedangkan X ini adalah hasil percobaannya. Misalnya hasil pengukuran panjang itu diperoleh 10 cm, tapi rata-rata pengukuran adalah 7 cm, maka nilai ini adalah 10 dikurangi 7. Nah, kalau nilai-nilai ini kita masukkan, kemudian kita gambarkan dalam sebuah kurva, maka hasilnya kurvanya akan seperti ini. Nah, untuk menghitung distribusi normal, maka kita biasanya menggunakan nilai normal standar. Simbolnya adalah Z. Z itu fungsinya adalah untuk menghitung luas daerah di bawah kurva ini. Nah, nilai Z itu memiliki nilai rata-rata sama dengan 0 dan standar deviasinya adalah 1. Jadi kalau kita tahu nilai rata-rata itu terletak di tengah, misalnya di sini adalah 0, maka nilai setelah 0 ataupun sebelum 0, kita bisa hitung luasnya dengan nilai distribusi normal standar Z ini. Nah, bagaimana kita menghasilkan nilai Z ini dari sebuah pengukuran variabel X? Maka kita menggunakan persamaan bahwa nilai Z itu diperoleh dari nilai variabelnya dikurangi dengan rata-rata dibagi dengan standar deviasi. Jadi kalau kita memiliki hasil pengukuran tadi, misalnya contoh panjang ikan itu adalah 10 cm, rata-ratanya adalah 7 cm, kemudian standar deviasinya adalah 0,5 misalnya saja, maka nilai Z kita bisa hitung 10 dikurangi 7 dibagi dengan 0,5. Ini adalah standar normal baku. Nah, nilai Z ini kita gunakan untuk menghitung luas. Jadi sebuah kurva memiliki nilai rata-rata adalah 100, kemudian standar deviasinya ada 20. Berapa luas kurva antara 75 sampai dengan 120. Jadi kalau kita gambarkan kurva normalnya seperti ini, misalnya kita ambil titik tengahnya, ini adalah mu, rata-ratanya adalah 100. Karena 100 dia ada di titik tengah, maka berapa nilai antara 75, berarti sebelum rata-rata di sini misalnya 75, kemudian 120 di sini. Maka kita ambil garis di sini. Nah, yang kita hitung adalah luas di sini.
luas daerah sebelum nilai rata-rata. Jadi antara 75 sampai dengan 100, kita hitung dengan konversi seperti ini. Kemudian setelah nilai rata-rata atau 100 sampai dengan 120, kita hitung dapatnya nilai Z-nya adalah 1 dengan luasnya adalah 3,413. Jadi kalau kita rubah ke bentuk Z-nya, ini berarti nilainya rata-ratanya adalah 0. Di sini 75 sama dengan minus 1,25 sampai dengan 1. Kalau di sini dapatnya adalah 394, di sini adalah 3,4, maka kita jumlahkan hasilnya adalah 0,7357 atau 73,57%. Itu fungsi kita mencari nilai standar bakunya. Contoh yang lain di sini rata-ratanya adalah 60 mu-nya, kemudian standar deviasinya 10. Siswa yang memperoleh nilai 60 sampai 70, kalau kita gambarkan kurvanya, titik tengahnya adalah rata-rata adalah 60. Jadi kita gambarkan mulai dari 60 sampai dengan nilai 70 di sini. Karena 60 adalah rata-rata, dia memiliki nilai Z-nya sama dengan 0. Nilai 70 ini, kalau kita konversi menjadi standar baku, berarti nilainya sama dengan 1. Atau nilai dari 0 sampai ke 1. Kita hitung luasnya dari 0 sampai ke 1, hasilnya adalah 0,3413. Nah, nilai normal itu pun bisa kita gunakan untuk menghitung distribusi binomial. Kalau rata-rata binomial tadi adalah N dengan P, maka binomialnya itu kita gunakan untuk menghitung nilai konversi ke nilai Z-nya. Sedangkan standar deviasinya berdasarkan distribusi binomial adalah akar dari N, P, dan Q. Nah, itu saja pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.